Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Divani Josania. I will explain to you about examples of Bloom's taxonomy on the psychomotor domain. Oke, nah kali ini kita akan membahas mengenai contoh taksonomi Bloom dalam ranah psikomotor. The levels on the psychomotor domain is first, P1 perception, P2 readiness, P3 guided response, P4 mechanical response, P5 complex overt response, P6 adaptation, P7 creativity. Yang pertama, perception, P1. Contoh yang pertama, in learning mathematics, the teacher asks students to identify right angles, acute angles, and obtuse angles. And the teacher asks students to identify in the classroom objects that are in the form of right angles, acute angles, and obtuse angles. Dalam pembelajaran matematika, guru meminta siswa untuk mengidentifikasi sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Dan guru meminta siswa untuk mendeteksi di ruang kelas benda yang berbentuk sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Hal ini termasuk dalam tingkat persepsi karena siswa menggunakan alat inderanya dalam melihat benda di sekitar yang berbentuk sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. Sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan dari guru. Kata kerja operasional yang digunakan adalah mengidentifikasi dan mendeteksi. Next, yang kedua adalah readiness, P2. Contoh yang kedua, before starting mathematics lessons, students prepare circular arcs to calculate the angles of a triangle and then show which angles are right angles, acute angles, and obtuse angles. Sebelum memulai pembelajaran matematika, siswa mempersiapkan busur lingkaran untuk menghitung besar sudut segitiga, kemudian menunjukkan mana yang sudut siku-siku, sudut lancip, dan sudut tumpul. This is included in the level of readiness because students prepare to learn and calculate the angles of a triangles by bringing equipment that is in accordance with the material to be studied. The operational verbs used are prepare and show. Jadi, hal ini termasuk dalam kesiapan atau readiness karena siswa mempersiapkan diri untuk mempelajari dan menghitung besar sudut segitiga dengan membawa perlengkapan yang sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Kata kerja operasional yang digunakan adalah mempersiapkan dan menunjukkan. Yang ketiga adalah guided response, P3. Selanjutnya contoh yang ketiga. In studying the material of building space, students follow the teacher's way of showing how a net of prism can form a prism. Dalam mempelajari materi bangun ruang, siswa mengikuti cara guru dalam menunjukkan bagaimana jaring-jaring prisma bisa berbentuk sebuah prisma. This is included in the level of guided movement because students make movements according to the direction of the educator. The operational verbs used are show and follow. Hal ini termasuk dalam tingkat gerakan terbimbing karena siswa melakukan gerakan sesuai dengan arahan pendidik. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menunjukkan dan mengikuti. Selanjutnya, mechanical response, P4. Contoh yang keempat, at the time of learning, when given about drawing flat-shaded shape, students were able to use a rectangle ruler to draw the shape of the space in question. Pada saat pembelajaran, ketika diberikan tentang menggambar bangun ruang sisi datar, siswa sudah dapat menggunakan penggaris segitiga siku untuk menggambar bangun ruang yang dimaksud.
This is included in the level of movement used to respond to mechanics because students can already use a right triangle ruler without having to be guided by the educator again. There is still the possibility of errors in measuring angles. Jadi, hal ini termasuk dalam tingkat gerakan yang digunakan untuk merespon mekanik. Karena siswa sudah dapat menggunakan penggaris segitiga siku tanpa harus dibimbing oleh pendidik lagi. Namun pada tingkat ini masih ada kemungkinan kesalahan dalam mengukur atau membuat sebuah bangun ruang tersebut. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menggunakan. Yang kelima adalah complex overt response, P5. Nah, selanjutnya contoh yang kelima, sama seperti contoh sebelumnya, at the time of learning, when given about drawing flat shaded shapes, students were able to use a right triangle ruler to draw the shape of the space in question. Perbedaannya, at this level, students are already proficient in using a right triangle ruler so that they can answer quickly and precisely without being guided by the teacher. Jadi perbedaannya, pada tingkat ini, siswa sudah mahir menggunakan penggaris segitiga siku dalam membentuk sebuah bangun ruang sisi datar, sehingga dapat menjawab dengan cepat dan tepat apa yang disuruh oleh guru tanpa dibimbing oleh guru. Next is adaptation, P6. Selanjutnya, in the process of learning mathematics, students vary the base and height of the triangle, which has previously been mentioned that the triangle has an area of 40 cm square. Jadi dalam proses pembelajaran, siswa itu memvariasikan alas dan tinggi segitiga yang sebelumnya telah disebutkan guru, bahwa segitiga tersebut memiliki luas 40 cm kuadrat. This includes the level of adaptation because students have the ability to develop skills and modify the base and height of the triangle but still have the same area, which is 40 cm square. Jadi hal ini termasuk ke dalam tingkat adaptasi karena siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan keterampilan dan memodifikasi alas dan tinggi segitiga, namun tetap memiliki luas yang sama, yaitu 40 cm kuadrat. And the last is creativity, P7. Nah, yang terakhir, in learning arithmetic sequence, the teacher gives 20 marbles, and students can create new patterns of arithmetic sequence using these marbles. Jadi, contoh yang P7 ini, dalam pembelajaran barisan aritmatika, guru memberikan 20 buah kelereng, dan siswa dapat menciptakan pola baru barisan aritmatika dengan menggunakan kelereng. This is included in the level of creativity because at this level, students have the ability to create new patterns by exploring their own creativity. The operational verbs used is creating. Okay, friends, sekian penjelasan kali ini. Thank you for your attention. Sorry for my mistakes. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.